Bu Ulfa merekam dulu. Ya. Silahkan Pak Bahrun, kami persilahkan. Baik, makasih banyak Pak Ridya Afgan, SPSI, MPSI, selaku host dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Kabid, Pak Muhammad Rian, SSTP, MSI, selaku penguji yang saya hormati. Pak Ridwan, SPD, selaku mentor yang saya hormati. Kemudian Ibu Ulfa Sari Muhammad, saya ulangi, Ulfa Sari Mahmud, SPD, selaku peserta yang sama kita banggakan. Baik, kita ikuti paparan selanjutnya. Ibu Ulfa, waktu kita singkat sekali, diusahakan paparannya tidak lebih dari 10 menit. Untuk itu, kepada Ibu Ulfa, disilakan. Siap, Pak. Silakan, Ibu. Ibu Ulfa. Iya, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI selaku coach, dan kemudian Bapak Ridwan SPD selaku mentor dalam penyusunan aktualisasi saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ulfa Sari Mahmud, Unit Kerja SDN Impres Wiklayana Indah, Jabatan Guru Kelas Ahli Pertama. Adapun judul yang saya angkat yaitu peningkatan kemampuan guru dalam mengolah nilai siswa menggunakan Microsoft Excel melalui kegiatan in-house training di SDN Impres Wiklayana Indah. Adapun isu-isu yang diangkat di sekolah yaitu yang pertama, rendahnya minat belajar siswa, kurangnya karakter disiplin siswa, kurangnya peran orang tua dalam mendampingi siswa untuk belajar, dan kurangnya kemampuan guru dalam mengolah nilai siswa menggunakan Microsoft Excel. Melalui validasi isu yang sangat harus dicari penyelesaian masalahnya yaitu kurangnya kemampuan guru dalam mengolah nilai siswa menggunakan Microsoft Excel. Kemudian dari isu tersebut ditemukan faktor penyebabnya yaitu ada 4. Dari kurangnya pengetahuan dan kemampuan menggunakan Microsoft Excel dan juga faktor usia. Kemudian dari metode, kurangnya sosialisasi penggunaan Microsoft Excel. Dari mesin, tidak semua guru memiliki laptop pribadi. Dan environment-nya, kebanyakan guru masih mengolah nilai secara manual. Dari faktor penyebab tadi dilakukan analisis penyebab utamanya yaitu ditemukan faktor penyebab utamanya itu kurangnya pengetahuan dan kemampuan menggunakan Microsoft Excel serta faktor usia. Dan gagasan penyelesaian isu yaitu mengadakan kegiatan in-house training penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Adapun kegiatan dan tahapannya yaitu kegiatan pertama, konsultasi bersama kepala sekolah atau mentor. Tahapan yang pertamanya menyiapkan bahan rancangan konsultasi, outputnya tersedianya bahan rancangan, nilai-nilai yang terkandung atau yang berkaitan dengan kegiatan yaitu kejelasan target, tanggung jawab, itu adalah nilai akuntabilitas, kemudian anti korupsi mandiri. Kemudian tahapan kedua melakukan konsultasi dengan mentor, outputnya mendapat saran dan arahan dari mentor, nilai keterkaitannya akuntabilitas, transparan, kejelasan, nasionalisme yaitu ketuhanan kerakyatan, etika publik yaitu sopan dan sikap hormat. Dalam tahapan menyusun rancangan yaitu kegiatan in-house training, mendapatkan saran dan arahan dari mentor terkait penyusunan rancangan kegiatan.
Keterkaitannya etika publik, sopan, komitmen mutu, efektif. Kemudian kegiatan kedua persiapan kegiatan in-house training aplikasi Microsoft Excel, yaitu tahapan pertama membuat rancangan kegiatan in-house training. Outputnya rancangan kegiatan, keterkaitannya akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab, anti korupsi, mandiri. Tahapan kedua berkoordinasi dengan guru-guru dan menyusun bersama jadwal pelaksanaan kegiatan. Outputnya jadwal pelaksanaan kegiatan in-house training. Keterkaitannya itu akuntabilitas, tanggung jawab, jujur, kejelasan target, transparan, partisipatif, nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, etika publik, sopan, sikap hormat, jujur, transparansi, dan terbuka. Tahapan ketiga menyiapkan alat dan bahan presentasi. Outputnya itu laptop, proyektor, PPT untuk presentasi. Nilai keterkaitannya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, komitmen mutu efektif, anti korupsi, mandiri. Kemudian tahapan keempat membuat indikator ketercapaian kegiatan in-house training. Tersedianya indikator ketercapaian. Adapun nilai keterkaitannya yaitu kejelasan target, akuntabilitas, tanggung jawab. Kemudian anti korupsi, mandiri. Kemudian tahapan kelima yaitu memastikan masing-masing peserta in-house training memiliki laptop atau komputer yang sudah diinstal aplikasi Microsoft Excel. Outputnya kesiapan peserta untuk mengikuti kegiatan in-house training. Nilai keterkaitannya itu akuntabilitas, tanggung jawab, partisipatif, adil, etika publik, keadilan sosial, komitmen mutu, efisien. Kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan in-house training aplikasi Microsoft Excel. Tahapan pertama, mengawali kegiatan dengan berdoa, outputnya kelancaran kegiatan dan dokumentasi. Nilainya nasionalisme, ketuhanan. Tahapan kedua, presentasi materi kegiatan in-house training, outputnya pengetahuan dasar untuk peserta kegiatan in-house training. Nilai keterkaitannya akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, adil, transparan, konsisten, jujur. Etika publik, yaitu sopan, sikap hormat, jujur, transparansi, terbuka. Komitmen mutu, yaitu efisien, efektif, inovatif, orientasi mutu, dan anti korupsi, mandiri, kerja keras. Tahapan ketiga, membimbing peserta dalam menggunakan Microsoft Excel. Outputnya kemampuan dasar dalam menggunakan Microsoft Excel dan dokumentasi. Nilai keterkaitannya yaitu tanggung jawab, kejelasan target, adil, transparan, konsisten, dan jujur. Itu nilai akuntabilitas. Etika publik, sopan, sikap hormat, jujur, transparansi, terbuka, keadilan sosial, tulus. Komitmen mutu, efisien, efektif, inovatif, orientasi mutu, dan anti korupsi, mandiri, kerja keras. Tahapan yang kelima, tanya jawab dengan peserta kegiatan in-house training. Outputnya peserta mendapat informasi yang dibutuhkan. Nilai keterkaitannya akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, adil, transparan, konsisten, jujur, partisipatif. Etika publik, sopan, sikap hormat, jujur. Transparansi, terbuka, keadilan sosial, tulus. Komitmen mutu, orientasi mutu, anti korupsi, mandiri, kerja keras. Kegiatan keempat yaitu implementasi hasil kegiatan in-house training dalam pengolahan nilai. Tahapan pertama, guru membuat format pengolahan nilai. Outputnya format pengolahan nilai. Nilai keterkaitannya akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, konsisten. Komitmen mutu, orientasi mutu, anti korupsi, mandiri, kerja keras. Tahapan kedua, guru melakukan praktek pengolahan nilai menggunakan Microsoft Excel. Outputnya hasil pengolahan nilai. Nilai keterkaitannya akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, konsisten, komitmen mutu, orientasi mutu, anti korupsi, mandiri, kerja keras. Melakukan pengamatan pada praktek yang dilakukan guru berdasarkan indikator ketercapaian kegiatan. Outputnya lembar hasil pengamatan. Keterkaitannya akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, konsisten. Komitmen mutu, orientasi mutu. Anti korupsi, mandiri, kerja keras. Kemudian kegiatan kelima yaitu
melakukan evaluasi. Adapun tahapannya, tahapan pertama membandingkan proses pengolahan nilai sebelum dan sesudah kegiatan in-house training. Outputnya lembar pengolahan nilai. Keterkaitannya akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, konsisten, komitmen mutu, efisien, efektif, inovatif, orientasi mutu, anti korupsi, mandiri, kerja keras. Tahapan kedua, konsultasi hasil kegiatan bersama coach. Outputnya saran dan masukan dari coach, nilai keterkaitannya itu transparan, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, etika publik, sopan, sikap hormat. Tahapan ketiga, menyusun laporan hasil kegiatan. Outputnya laporan hasil kegiatan, keterkaitannya akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, komitmen mutu, efektif, efisien, anti korupsi, disiplin, dan mandiri. Ya, sekian presentasi dari saya, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Baik, makasih banyak Ibu Ulfa, 9 menit. Baik, Pak Mentor yang saya hormati, sudah kita simak bersama paparan dari Ibu Ulfa. Maka selanjutnya kami sangat membutuhkan penguatan dari Pak Mentor, dengan harapan tiba saatnya aktualisasi nanti Ibu Ulfa lancar-lancar sajalah, terutama dari sisi kewenangan, Pak. Untuk itu kepada Pak Mentor dengan hormat disilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya mohon maaf ini Pak, dapat jadwal sebenarnya dari awal. Nah, kami agak lambat tadi buru-buru waktu dari ada kegiatan Hani di Street tadi. Kami buru tadi, ya belum begitulah tanggung jawab. Jadi mohon maaf. Saya terima kasih banyak Pak atas kegiatan ini. Kami juga baru kemarin disampaikan bahwa kami sebagai mentor untuk kegiatan ini. Saya terima kasih atas kegiatan ini karena memang kami sangat membutuhkan Pak. Seperti ini sekolah kami ini kan terpinggir, jadi secara operasi itu sangat menunjang. Bahkan guru kami memang sudah usia banyak yang sudah agak lambat lah, agak loading dalam hal penggunaan mikroskop ini. Jadi kami sangat membutuhkan seperti ini, guru yang seperti ini ditempatkan di sekolah kami. Karena sekolah ini memang terpinggir Pak. Jadi memang luar biasa, kekurangan ini kami memang tanggung jawab kita semua. Sangat membantu kami dalam hal kebutuhan. Yang sangat menunjang adalah sarana prasarana. Ini yang sangat buruk saja, ini banyak sekali tidak mempunyai fasilitas. Jadi ini kekurangan ini memang luar biasa. Ini adalah jadi tanggung jawab kami sebagai mentor agar sekolah kami betul mendapat pelayanan seperti ini untuk meningkatkan itu dalam hal penilaian siswa kita. Saya rasa bangga seperti ini. Luar biasa ini yang guru-guru muda ini, luar biasa kemampuan mereka IT, luar biasa. Jadi kami sangat terima kasih sebagai mentor dalam kekurangan sekolah kami ini. Mudah-mudahan seolah kami terrealisasi semua apa yang sebagai kemampuan guru dalam hal nilai ini. Memang pengelolaan nilai ini sangat penting dalam hal kualitas siswa kita. Karena banyak sekali ini guru ini datang nilai saja memang luar biasa. Tanpa difasilitasi seperti ini, seperti ada kesiapan seorang guru yang melakukan penilaian seperti ini, karena lebih banyak di manual. Ini memang kekurangan kami ini, kebanyakan selama saya sudah beberapa tahun di sini, mau diapalah kemampuannya, standarnya sampai di situ. Kita berupaya bagaimana upaya-upaya untuk peningkatan mutu, mengadakan kegiatan workshop itu karena itu selalu kita ada koordinasi dengan sekolah-sekolah lain supaya bisa terwujud dalam penilaian ini. Memang kendala-kendala di lapangan seperti karena memang kualitas gurunya tidak semua seperti yang di dalam kota. Yang di pinggir ini memang luar biasa. Saya terima kasih banyak atas Ibu Ulfa ini, luar biasa memahami seperti ini dalam hal supaya guru memahami dalam penilaian ini. Saya terima kasih banyak dari
coachnya dalam pembinaannya selama dalam kegiatan ini, mudah-mudahan dia bisa mendapat hasil yang maksimal. Insya Allah. Kami sangat mendukung apapun kekurangan kami di sekolah kami harus terima. Sudah itulah risiko. Kami upaya bagaimana komunikasi dengan pihak, bahkan saya ini selalu minta ini supaya dibantulah sarana kami. Karena sarana kami ini kalau tidak kita mau pergi minta tidak akan dapat, butuh komunikasi. Seperti kemarin alhamdulillah saya dibantu untuk SMP itu ya harus minta dulu. Dikasih itu alhamdulillah kemarin komputernya dapat ada 12 PG. Jadi itu upaya semua kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Saya terima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini, pelatih ini yang guru saya ini berkualitas seperti mungkin dia akan berbagi ilmu kepada teman-teman lain. Memang ini kendala kami sebagai kepala sekolah, sebagai mentor ini harus betul-betul upaya berbagai macam kita pendekatan komunikasi untuk mendapatkan itu sarana prasarana. Karena guru itu kadang sudah terbiasa dengan mereka lambat datang dalam hal evaluasinya agak kurang memahami. Saya terima kasih banyak ada atas kegiatan ini, betul-betul memotivasi kami agar dalam hal kekurangan kami ini betul-betul terpenuhi. Dengan adanya ada guru kami yang seperti ini kan luar biasa, Pak. Saya terima kasih banyak atas, saya juga sudah guru-guru tadi baru sampai, sudah giliran kita yang tampil. Itulah tanggung jawab. Ini adalah wujud kita betul-betul bagaimana menciptakan manusia yang berkualitas. Dengan era teknologi ini kita tidak bisa diam diri, sebanyak-banyak belajar. Jadi itu saja mungkin kami sebagai mentor, sebagai sekolah ini luar biasa, kami betul-betul menjadi mengisi, memotivasi, berbuat kepada teman-teman guru dalam hal penilaian ini. Betul, jangan terlalu ketinggalan jauh, walaupun di pinggir. Karena ini di kaki gunung ini luar biasa. Jadi harus betul-betul berupaya. Kami baru ini bagaimana upaya, karena kemarin saya masuk tidak ada jaringan. Bagaimana upaya supaya bisa. Tapi alhamdulillah sudah 2-3 tahun ini kami berupaya koordinasi, melalui kelurahan bisa di-offer dia punya jaringan. Alhamdulillah tahun ini sudah semua bisa tercover dengan IndoHome. Nah, ini upaya pemerintah ini luar biasa untuk membantu dalam hal pendidikan terutama di Kota Palu. Semua harus terpenuhi sarana prasarana. Jadi saya terima kasih Bapak sebagai coach berupaya menunggu kami luar biasa. Kami kasihan tergeser waktunya tadi dari urutan ke berapa sehingga saya buru-buru harus saya temui, ini tanggung jawab. Saling membantu dalam generasi kita, bagaimana generasi yang punya kemampuan, yang punya hasil. Jadi itu saja mungkin sebagai mentor, sebagai penanggung jawab sekolah kami ini. Saya terima kasih banyak atas spotnya dan penguji, itu adalah kemampuan kami di sekolah ini. Saya terima kasih banyak atas pengujinya dan spotnya, upaya ini kami berbuat semampu kami. Itulah harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mentor atas penguatan sekaligus harapan-harapan ke depan. Memang Kota Palu ini lagi berat-beratnya nih Pak. Belum selesai pasca bencana, datang lagi COVID. Ujian terus Pak, ujian terus. Jadi kita semua merasakan kalau Sarpras hari ini tidak terlalu maksimal. Betul, ya. Iya. Baik, memang ini Pak teman-teman kita pegawai baru ini semangatnya luar biasa. Cuman persoalannya kewenangannya terbatas. Mudah-mudahan Pak Kepala Sekolah nanti bisa menghayo-hayo guru lain supaya in-house trainingnya lancar. Insya Allah. Nah, kewenangan ada di kita selaku kepala sekolah. Baik, selanjutnya kepada Bapak penguji dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Haji Bahrun, yang kami hormati Pak Mentor. Selamat datang Pak Mentor. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari Pak Mentor. Kenapa? Pak Mentor yang paling tahu kondisi situasi di sekolah seperti apa. Kemudian mentor juga yang paling tahu substansi yang disampaikan oleh Ibu Ulfa. Oleh karena itu, luar biasa, terima kasih banyak di sela-sela kesibukan Pak Mentor mau menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk hadir di seminar rancangan aktualisasi.
betul sekali Pak Mentor sampaikan bahwa ini bagian dari tanggung jawab. Ini menjadi contoh Ibu Ulfa, kalau kita masih belajar tentang bagaimana nilai tanggung jawab itu, Pak Mentor sudah mengimplementasikan dalam keseharian. Jadi saya mengingatkan teman-teman Ibu Ulfa tidak bosan-bosan bahwa yang kita pelajari ini tentang nilai, tentang karakter, tentang akhlak. Oke, baik, di seminar kali ini hadir juga Ibu Miranti sebagai Kasub yang menangani pelaksanaan Latsar. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Miranti. Tadi ada keluhan dari Pak Kepala Sekolah, siapa tahu melalui Ibu Miranti juga nanti bisa menyampaikan ke Dinas Pendidikan, paling tidak lihat juga yang di Layana sana mengenai sekolah-sekolah. Kalau gurunya sudah bagus, tetapi fasilitasnya tidak mendukung, ya agak susah kalau mau disamakan dengan sekolah-sekolah lain. Seperti itu. Di dalam ini ada Pak Afgan, penyanyi, tapi sekarang jadi host dia. Kemudian yang kami banggakan Ibu Ulfa Sari Mahmud, SPD, mengusung rancangan aktualisasi peningkatan kemampuan guru dalam mengolah nilai menggunakan Microsoft Excel. Jadi yang disentuh lagi guru. Ini keren, karena ke depan ini muridnya libur. Karena muridnya libur, yang kita sentuh guru, bagus. Jadi kalau mau menyentuh guru, yang disentuh pertama itu, yang didekati pertama itu kepala sekolah, karena yang punya kewenangan itu kepala sekolah. Kalau Ibu Ulfa yang minta gurunya belum tentu mau ikut in-house training. Tetapi kalau kepala sekolah yang minta, ya mau tidak mau, mereka harus ikut in-house training. Jadi memang komunikasinya Ibu Ulfa harus konten dengan Pak Mentor, seperti itu. Berikut ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi dari laporan ini, kemudian yang kami tambahkan juga Ibu Ulfa. Kami menyampaikan sebelumnya, terima kasih banyak sudah menyusun laporan ini dengan baik sekali, mulai dari latar belakang lengkap dengan datanya, kenapa mau meningkatkan kemampuan guru, kemudian Ibu Ulfa juga sudah melakukan analisis, baik itu melalui alat APKL, USG, sampai dengan Fishbone, itu keren sekali, sampai dengan membuat kegiatan-kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Baik, yang pertama Ibu Ulfa, di halaman pertama di latar belakang, tinggal diperbaiki, tidak ada undang-undang Perlan, yang ada peraturan lembaga administrasi negara, itu bukan undang-undang. Oke, di halaman 1. Kemudian ada yang harus Ibu Ulfa panjangkan, TIK ini, TIK ini kependekan atau memang bahasa sehari-hari TIK ini, Bu Ulfa? Kalau yang dalam sekolah, latar belakang. iya Pak, kalau di sekolah biasanya bilang TIK, cuman kepanjangannya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, tidak semua orang familiar dengan itu, berikan kepanjangannya, apalagi ini dalam latar belakang. Oke, berikan saja kepanjangan. Berikut, isu sudah dikaitkan dengan pembelajaran kita di agenda 3. Kalau saya lihat di tabel itu, kaitannya itu dengan manajemen ASN. Yang kurang itu adalah narasinya. Buatkan narasinya. Ini kan sudah ada keterkaitan dengan manajemen ASN. Jadi dinarasikan, di mana letak keterkaitannya. Itu kita narasikan di akhir analisis, sebelum masuk ke matriks. Oke? Berikut, nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme dari semua kegiatan itu yang muncul hanya 2, nilai ketuhanan, berdoa, dan nilai kerakyatan, berdiskusi. Padahal nilai nasionalisme ini banyak sekali kalau mau digali. Jadi jangan hanya 2 itu saja. Nilai nasionalismenya sudah jarang muncul, yang diambil juga hanya 2 varian nilai itu. Ya, nanti tinggal ditambahkan lagi untuk nilai nasionalismenya. Bu Ulfa, berarti mengolah nilai di sekolah Ibu Ulfa ini masih menggunakan manual ya? Iya Pak. Kalau setahu kami biasanya untuk memasukkan nilai, apalagi untuk di rapor sudah pakai aplikasi-aplikasi. Tidak seperti itu?
Kalau di sini sudah pakai aplikasi, Pak, cuman guru-gurunya kadang masih minta bantuan sama teman guru yang paham penggunaan aplikasi itu. Nah, sedangkan sebelum masuk ke nilai rapor kan harus diolah dari jawaban-jawaban siswa. Nah, dari dasarnya itu mereka saja belum tahu pengolahannya secara menggunakan Microsoft Excel. Jadi masih manual, Pak. Oke, baik. Berarti betul sekali sudah mau meningkatkan kemampuan guru di Excel, apalagi bisa masuk ke aplikasi lebih baik. Berikut ini penting mengenai peningkatan kemampuan guru melalui mengolah nilai menggunakan Microsoft Excel. Kita mau sentuh melalui in-house training. In-house training ini bagus sekali, langsung praktek, tetapi dalam praktek itu juga harus punya biasanya handbook, buku pegangan biasa dalam kecil. Jadi menurut kami tambahkan itu. Kenapa? Karena guru-guru ini tidak semua cepat ingat, lambat lupa. Biasanya ada juga guru-guru yang cepat ingat, tapi cepat juga lupa. Atau ada yang lebih parah lagi, sudah susah ingat, cepat lupa. Nah, jadi buatkan handbook sebagai in-house training, dia lancar. Oh iya, ini bisa begini-begini, bisa masuk sampai aplikasinya. Tetapi begitu selesai, dia lupa ulang. Oleh karena itu untuk penguatannya, buatkan handbook. Tambahkan itu di dalam tahapan kegiatan. Buat handbook penggunaan Excel, kemudian yang tidak kalah pentingnya saya langsung masuk ke matriks saja. Matriks ini di kegiatan 1, kegiatan 1 tahapan 3 itu hampir sama persis dengan kegiatan 2 tahapan 1. Jadi saya bacakan di kegiatan 1-nya tahapan 3-nya menyusun rancangan kegiatan in-house training. Di kegiatan 2-nya tahapan 1-nya membuat rancangan kegiatan in-house training. Dua-dua mau rencanakan, rubah salah satunya atau hilangkan salah satunya atau buat ganti salah satunya dengan kegiatannya, tahapan kegiatan yang lain. Oke. Nilai juga tadi sudah. Saya terakhir saya ingin mengaitkan antara nilai yang diambil dengan kegiatan. Nilai yang diambil. Tapi sebelum masuk ke nilai yang diambil, saya menyampaikan, mumpung ada Pak Mentor di sini, saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Ulfa yang kita pelajari yang dari awal, mulai dari aplikasi MOOC itu kita pelajari nilainya, pelajari nilai, sampai di pembelajaran virtual juga pembelajaran nilai. Sampai dengan hari ini pembelajaran nilai. Jadi yang kita pelajari mulai dari awal sampai akhir tujuannya satu, nilai, tentang karakter, tentang akhlak. Jadi ini tentang sopan santun terhadap atasan, tentang teman sejawat, tentang bekerja sama dengan tim. Ini bukan tentang hebat-hebatan, jago-jagoan, tidak. Ini bukan tentang pintar-pintaran. Buat apa pintar kalau hanya pintar untuk diri sendiri. Pintar boleh, yang penting bermanfaat untuk sekitarnya. Oke, nilai yang kami ambil yaitu nilai saya ambil di kegiatan kedua. Di kegiatan kedua di tahapan yang terakhir, menyiapkan alat dan bahan presentasi. Oke, sudah dilihat. Di situ ada nilai mandiri dalam konteks anti korupsi. Mandiri dalam konteks anti korupsi. Sekarang apa hubungan antara mandiri dalam menyiapkan alat dan bahan presentasi dalam konteks anti korupsi, Bu Ulfa? Dalam konsep anti korupsi mandiri, yaitu kita kan dituntut untuk bekerja, maksudnya tidak merepotkan orang lain, Pak. Harus bekerja dengan kemampuannya kita sendiri, tanpa harus mengharapkan bantuan orang lain. Seperti itu, Pak. Dalam halnya menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan in-house training. Jadi saya harus menyiapkannya secara mandiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Begitu.
Oke, dalam anti korupsi seperti itu. Dalam konteks bukan kita tidak butuh orang lain, tidak. Ya. Tapi menyiapkan ini secara mandiri, tidak berharap lantaran umpamanya Pak Mentor ini sepupu Ibu Ulfa, umpamanya saya sampaikan semua ke Pak Mentor mumpung saudara. Tidak seperti itu. Jadi semuanya memang betul-betul harus mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Seperti itu. Oke, betul sekali. Jadi sekali lagi kami menyampaikan yang kita aktualisasikan adalah nilai. Kegiatan ini untuk menyelesaikan isu, itu hal yang berbeda, menyelesaikan isu. Tetapi kegiatan ini diharapkan menjadi wadah munculnya nilai-nilai. Semakin banyak nilai, semakin bagus. Seperti itu. Saya kira cukup, tinggal melengkapi saja Bu Ulfa. Selanjutnya kami terima kasih banyak ke Pak Mentor sudah meluangkan waktu untuk hadir di seminar rancangan. Mohon bantuan Pak Mentor untuk mengawal pelaksanaan aktualisasi ini, karena kami tidak bisa melihat pelaksanaan aktualisasinya di lapangan. Nanti Pak Mentor yang akan memberikan testimoni-testimoni. Berikut kami kembalikan ke Pak Coach, Pak Bahrun. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Kabid selaku penguji. Ibu ada dokumen anunya di situ, dokumen rancangannya ada di situ, terutama tabelnya. Ada, Pak. Iya, coba dilihat Ibu. Kegiatan 1 konsultasi bersama mentor, tahap 1 itu enggak usah pakai kata rancangan. Hari ini kita sudah seminar rancangan apa. Jadi itu yang menyebabkan sehingga tafsirnya ke bawah ini seakan-akan Ibu mengulang pekerjaan. Ya. Pertama, menyiapkan bahan. Ya. Setelah itu lakukan konsultasi. Sebagaimana teman-teman yang lain, Ibu perlu ketemu dengan guru-guru berbicara tentang kira-kira bahan-bahan kita nanti in-house training itu apa semua yang mendesak gitu. Jadi diskusi dengan teman guru Ibu ya. Yang ketiga, kegiatan kedua, sudah siapkan materinya. Kan sudah habis diskusi dengan guru-guru di atas. Poin kedua kan kegiatannya persiapan kegiatan in-house. Nah, tahapan 1 pertama menyiapkan materi. Yang kedua siapkan peserta. Yang ketiga siapkan alat dan bahan. Sudah. Nah, tahap berikutnya laksanakan in-house. Poin 3. Nah, laksanakan ini sudah benar kegiatannya pelaksanaannya. Nah, poin keempat Ibu ada yang saya koreksi sedikit. Ibu seperti bercerita pada saat membuat RPP. Sehingga Ibu selalu membawa kata guru. Guru membuat forma, guru melakukan. Nggak usah pakai kata guru, karena posisi Ibu peserta. Ya. Kemudian dievaluasi Ibu, evaluasinya begini Bu, siapkan format dulu. Kalau Ibu mau dibantu orang, siapkan juga tenaganya. Yang kedua, setelah itu lakukan evaluasinya. Keempat, nilai hasil evaluasinya. Gitu aja Ibu ya, yang praktis-praktis, runut, dan rasional. Kira-kira itu Ibu ya, perbaikannya. Kemudian di latar belakang sesuai dengan masukan penguji itu tidak ada itu undang-undang Perlan itu. Di latar belakang itu dihilangkan. Ini karena efek dari copy paste. Tik itu dipanjangkan. Nah, tik itu dipanjangkan Ibu ya, tik. Karena tik itu bisa juga tujuan instruksional khusus. Kan begitu di guru ya. Siapa? Sementara ini teknologi informasi komunikasi. Ya, dipanjangkan ya. Kemudian keterkaitan isu dengan agenda 3, narasinya yang kering narasi. Coba tambah narasi, tapi jangan terlalu berlebihan jadi narasi nanti ya. Narasi yang rasional ya, kira-kira begitu ya. Kemudian nilai nasionalisme itu coba didalami kembali. Ada nilai musyawarahnya, nilai macam-macam lah nilai situ. Ada nilai gemar melakukan kegiatan-kegiatan yang berefek pada kemanusiaan. Nah ini kan efeknya kepada guru, ini kan luar biasa ini. Ibu memperhatikan kekurangan orang lain, kemudian melakukan kegiatan. Ya. Kemudian saya kira itu beberapa catatan penting Ibu segera ditindaklanjuti. Yang paling penting adalah tambahkan kegiatan handbook, nah, gitu ya, supaya tidak lupa. Ada buku pintarnya guru-guru. Nanti kalau kelupaan mengoperasionalkan Excel tadi itu ada buku kecilnya lah, ada buku pegangannya. Ya, bikinkan Ibu ya. Nanti Ibu sendiri merasionalkan. Menurut saya sebelum in-house bikin dulu handbooknya. Nanti Ibu berpikir mana yang rasional. Saya bikin in-house dulu baru handbook, atau handbook dulu baru in-house. Nanti Ibu pikirkan Ibu ya. Letakkan sendiri saja di rancangan.
Pak Mentor, makasih banyak Pak Mentor. Ya, berharap sekali nanti ini Pak Mentor yang menghayo-hayo guru supaya serius mengikuti in-house training ini. Ya, sehingga bisa menutupi kita mampu meskipun alat terbatas, tapi kemampuan sudah kita miliki. Kira-kira begitu. Baik, makasih banyak Pak Rian selaku penguji, makasih banyak Pak Ridwan selaku mentor, makasih juga Ibu Ulfa, segera tindak lanjuti catatan tadi, kemudian buatkan halaman pengesahan. Baik, kita akhiri sesi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak Afgan selaku host. Terima kasih Pak Brandes dan Pak Muslian SPP MSI serta Pak Ridwan SPD selaku mentor dari Ibu Ulfa Sari Mahmud. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi. Baiklah Ibu Ulfa Sari Mahmud, silahkan matikan rekamannya dan